OH. Alkanol itu gugus fungsinya OH. Kalau alkoksi alkana, gugus fungsinya apa ya? Ada yang masih ingat alkoksi alkana atau ether? Gugus fungsinya iya, ada O di tengah-tengah, gitu ya. Nah, kedua-duanya merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul CN H2N ditambah 2. CN H2N ditambah 2O. Jadi H-nya itu 2 kalinya C ditambah 2 dan ada 1 O. Nah, terus kedua-duanya merupakan senyawa turunan alkana. Yang membedakan adalah yang pertama, perbedaan antara alkohol dan ether itu di titik didihnya. Alkohol itu punya titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan ether. Meskipun rumus molekulnya sama. Hal ini disebabkan karena alkohol itu punya ikatan hidrogen OH, O dengan H pada gugus alkohol itu ikatannya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan yang kuat. Ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan O atau H dengan N atau H dengan F. Ikatannya kuat sekali, sehingga untuk memutuskan butuh energi yang tinggi. Maka kalau untuk mendidih itu kan memutus ikatan. Nah, itu dibutuhkan energi yang cukup besar. Satu lagi pembedanya antara alkohol dan ether adalah ketika direaksikan dengan Na. Jadi diingat-ingat ya, itu cirinya. Nanti kalau ada suatu senyawa memiliki rumus C4H10O. Nah, kira-kira mana yang sesuai dengan ini rumus tersebut? Jika memiliki ciri-ciri titik didihnya tinggi, dapat bereaksi dengan Na, nah itu pasti alkohol, gitu ya. Jadi kalau bisa bereaksi dengan Na itu alkohol. Kalau ether itu tidak bereaksi dengan Na. Satu lagi pembedanya, alkohol itu dapat dioksidasi dengan menggunakan asam sulfat. Nah, alkohol dioksidasi menjadi aldehid atau alkanal. Kalau dioksidasi berlanjut bisa menjadi asam karboksilat kalau alkoholnya primer. Kalau alkoholnya sekunder dapat dioksidasi menjadi alkanon atau keton. Nah, kalau alkohol tersier tidak dapat dioksidasi, gitu ya. Jadi itu pembeda antara alkohol dan ether. Terus kegunaannya, kemarin ada ether itu digunakan sebagai obat bius dan seterusnya, alkohol sebagai antiseptik. Nah, kalian akan pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang alkanal. Nah, apa itu alkanal? Screen itu belum kelihatan ya. Apakah screen itu sudah kelihatan? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya. Aduh, nanti ya. Bentar ya. Oke. Oke. Sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Nah, ini aldehid.
Oke. Aldehid itu mempunyai gugus fungsi seperti ini. C, ada ikatan rangkap O di atasnya, ada H di sebelahnya. Jadi C, O di atas, di sebelahnya H. Dia selalu berada di ujung dari rantai karbon, di nomor 1. Jadi aldehid itu adanya di nomor 1. Jadi rumusnya RCOCHO, gugus fungsinya CHO. Contohnya CH3C, CHO, jadi HO-nya di atasnya ya. Nah, namanya etanol. Iya. C-nya ini dihitung. C-nya dihitung dari mulai C yang ada gugus fungsinya dan seterusnya. Jadi nomor satunya dari yang ada gugus aldehidnya. C-nya ada 2, jadi namanya etanol. Atau nama trivialnya asetaldehid. Gitu. Ini perlu. Ya. Tata nama senyawa aldehid. Ya. Kalau rantainya C, H, C, O di atas, H di samping, H, namanya metanol. CH3COH namanya etanol, C-nya 2. CH3 CH2 CHO namanya propanol. CH3 CH2 CH2 CHO, C-nya 1 2 3 4 namanya butanol. Penomorannya dimulai dari CHO. Jadi nomor satunya ada di CHO, gitu ya. Butanol, kalau ada 5 pentanol, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dia memiliki cabang, bagaimana cara pemberian namanya? Pertama, ditentukan rantai induknya. Rantai induk adalah rantai yang memiliki atom dengan gugus fungsi yang terpanjang. Nah, Bu, banyak minta join, Bu. oh iya. Oke, sih. Tunggu. Nah, loh, kok malah hilang dari peredaran? Ini masalah. Ayo, ada yang mau masuk lagi? Sudah? Oke, kita ulang lagi ya. Sudah nih? Oke, tadi sampai sini ya. Jadi cara pemberian nama aldehid, tata nama aldehid tadi yang pertama adalah diambil rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang yang memuat atom CHO, gugus fungsinya. Jadi ini kalau kayak gini, mana yang dikatakan sebagai rantai induk? Rantai induknya adalah yang terdiri dari CH3, CHO, ini rantai induk. Terdiri dari berapa C? 1. Mulainya yang CHO ini nomor 1. 1. Terus ini 2. Ini 3. 3. Jadi namanya propanol. Namanya propanol. Ini propanol. Oh iya, ini propanol ya.
Nah, terus ada cabang. Di nomor berapa cabangnya? Di nomor 2. Atom C nomor 2. Jadi namanya 2-metil propanal. Gitu. Nah, terus yang nomor 7. C yang terpanjangnya ada berapa? C yang terpanjangnya ada berapa? 4. Iya, Ada 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ada cabang. Di nomor berapa? Nah, kita mulai dari CH ya. 1, 2, 3. Iya. 3 metil butanol. Gitu ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Karena C-nya ada 4, namanya butanol. Di nomor 3 ada cabang metil, namanya 3 metil butanol. Nomor 8 sekarang kita lihat. Nomor 8 C terpanjangnya berapa? 5. 5, iya. Nah, ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4. Oh ya, ngambilnya dari bawah ya. Iya, Bu. Ngambilnya dari bawah. Ini nyari sama ini sih. Nah, ini. Nomor satunya tetap dari CHO. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya pentanol. Di nomor 3 ada cabang metil. Cabang metilnya ini. Nah, jadinya 3 metil pentanol. Yang berikutnya lagi, nomor 9. Terpanjangnya berapa? 5, Bu. 5. Ya, ambilnya boleh dari bawah, boleh dari atas ya. Sama aja. Iya, Bu. Nah, jadi kita ambil ini. Rantai terpanjang. Cabangnya ada cabang apa? Di nomor berapa ini cabangnya? 3. 3. Ya. Cabang apa? Cabangnya beda ya. Yang ini kan C2H5. C2H5 itu etil cabang. Karena di satu cabang C-nya ada 2. Etil. Yang CH3 ini metil. Sama-sama di nomor 3 tapi cabangnya beda. Ditulis yang abjadnya duluan, etil. Namanya 3 etil, 3 metil pentanol. Sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau bertanya sampai sini? Iya, Paham. paham ya. Sekarang berikutnya. Ini tata nama trivial. Tata nama trivial atau lazim atau nama dagang. Jadi pemberian namanya akhirannya dehid. Kalau C-nya 1 formal. Ini berlaku juga untuk ether, berlaku juga untuk nanti asam karboksilat. Nah, nama-nama trivial ya. Kalau C-nya 1 namanya formal, akhirannya dehid, jadi namanya formaldehid. CH3CHO namanya asetaldehid. Makanya kenapa kok asam asetat itu namanya asam aset. Nah, itu karena C-nya ada 2. Asetaldehid. Yang ketiga, kalau 3 propionaldehid, 4 butyraldehid, 5 valerat. Terus yang ini karena ada cabang di C nomor 2 akhir namanya isobutyraldehid gitu ya. Lanjut berikutnya. Sifat fisik aldehid. Aldehid itu mempunyai suhu rendah, pada suhu rendah berupa zat cair, berbau tidak enak, baunya kayak formalin. Formalin itu salah satu dari bentukan dari aldehid. Aldehid suhu tinggi mempunyai kental dan baunya harum. Kalau C-nya banyak, baunya harum. Kalau C-nya sedikit, dia baunya nggak enak, gitu ya. Sifat kimianya teroksidasi oleh Fehling dan Tollens menjadi asam karboksilat. Jadi kalau ditambahkan reaksi Fehling akan menghasilkan endapan perak
perak. Kalau dengan reaksi Tollens, dia akan menghasilkan endapan merah batai. Alkohol sekunder tereduksi menjadi H2, tereduksi oleh H2 menjadi alkohol primer. Bereaksi dengan PCl5 menjadi haloalkana dan POCl3. Nah, terus aldehid itu dibuat dari apa? Dibuat dari alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Contohnya, etanol. Ini etanol, kalau dioksidasi akan menjadi etanol ditambah dengan air, gitu ya. Nah, reaksi-reaksinya ada reaksi oksidasi. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Dengan reaksi Fehling CuO dia akan menghasilkan asam cuka. Atau dengan reaksi Tollens akan menghasilkan endapan cermin perak. Tereduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol, bereaksi dengan PCl5 tadi sudah. Nah, terus identifikasinya bisa dengan Tollens atau dengan Fehling. Kegunaannya digunakan untuk formalin, larutan pengawet. Sebenarnya aslinya formalin itu untuk mengawetkan preparat praktikum biar awet, nggak bolak-balik ganti-ganti media gitu ya. Tapi pada akhirnya formalin ini disalahgunakan oleh orang yang nggak bertanggung jawab, digunakan sebagai pengawet bakso, pengawet daging dan seterusnya, dan terus kita makan. Nah, itu yang akan menyebabkan nggak sehat gitu ya. Urea formaldehid dikenal dengan plastik melamin. Plastik melamin itu piring yang bukan beling, bukan plastik, tahu ya. Nah, itu dibuat dari aldehid juga, formaldehid. Etanol itu bahannya dari polivinyl asetat sebagai lem, digunakan sebagai lem, dan paraldehida digunakan sebagai obat tidur. Nah, sekarang kita latihan soal. Tuliskan rumus struktur dari butanal. Rumusnya apa? Ini udah ada nih. Butanal berarti CH3, CH2, CH2, CHO gitu ya. C-nya ada 4. 3 metil butanal. 3 metil butanal berarti CH3, CH2 bikin dulu urusnya ada 4. Nah, terus ada cabang di nomor 3, ngitungnya dari CHO. CHO itu nomor 1. 3 metil butanal. Terus 2,3 dimetil pentanal. Jadi ada cabang di nomor 3 dan nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3. 1, 2. 2 metil, 3 metil, jadi 2,3 dimetil pentanal. C-nya ada 5. 2,3,4 trimetil heksanal. Heksanal itu C-nya ada berapa? Heksanal C-nya berapa? Halo? 6. 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CHO 2, 3, 4. 2, 3, 4. Trimetil heksanal. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti ya. Ibu. Oke. Paham, Bu. Paham. Kalau paham, Ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang apakah Anda siap untuk evaluasi? Nah, untuk evaluasi ini nanti kalian salin. Kalian boleh difoto, boleh ditulis. Kita jawab bareng-bareng, tapi nanti kalian salin. Nah, salinannya kalian kirim ke Edmodo, gitu ya. Setuju nggak? Kita kerjakan bareng-bareng, nanti kalian salin. Iya, Bu. Atau di foto soalnya aja, nggak usah dikerjain bareng-bareng. Gimana? Nanti kalian kerjakan sendiri aja ya. Contoh dulu aja, Bu. Oh, contoh dulu. Oke. Udah. Siap?
Lihat ya. Nah, sekarang kalau sudah siap. Nomor 1. Senyawa alkoksi alkana mempunyai rumus molekul yang mana yang betul? B. Iya. B. Ya, yang sering jawab ibu kasih nilai tambahan. Anggit bu. Oke, tadi siapa? Anggit sama dia. Oke, berikutnya nomor 2. Apa nama dari senyawa berikut ini? Bu. C bu. C. 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 Biometrik Anggit C tanah bu. bumi. Dua. C Bu. C. C bu. Anggit C. Iya. 2 metil pentanal. Oke, dapur ya. Are, betul. Senyawa formalin mempunyai rumus molekul atau rumus struktur. Mana ya? Bu. Nggak tahu bu. Hah? E. Formalin itu dari nama Bu. formal. Formal. Yang cuma Formal satu itu C-nya ada berapa? Satu. Satu. Anggit bu. Anggit. Anggit. Sebutkan nama ibu tulis. Oke. Nomor berikutnya. Apa nama dari senyawa berikut ini? A bu. A anggit. Ya, anggit, anggit terus dari A. tadi ya. CH3, CH3-nya ada 2, di atas, di bawah. Di atas dan di bawah, gitu ya. Hitung dari kanan, dari CHO nomor 1, nomor 2. 2,2 dimetil 1, 2, 3, 4. 2,2 dimetil 3. Oke, lanjut berikutnya. Apa nama dari senyawa berikut ini? Matematika wajib saya. Boleh melihat. B bu. B. Ya, B bu. Anggit. B anggit. B Bu. B. oke. 2 metil 3,3 dietil pentanol. Oh, salah deh. Yang A Bu. Hah? A bukan Bu. Iya, coba kita lihat. Kenapa yang A? Tadi siapa? A bu. Kenapa? Alfabet ya bu. Hah? Apa yang banyak duluan? Kenapa? Coba kasih alasan kenapa kok yang A, kok nggak yang B, kan sama aja. Alfabet bu. Alfabetnya bukan dia duluan. Iya bu. Anggit yang jawab bu. Alfabetnya yang duluan ya. Etil itu duluan dibandingkan L. Oke, lanjut. Reaksi oksidasi antara propanol, oksidasi ya, propanol itu CH3, CH2, CH2OH. Propanol dioksidasi akan menjadi B. B. Yakin? Coba ya. Salah. A bukan Bu. A. Coba, siapa tuh tadi yang ngomong? Anggit bu. Anda Pak. Iya, Anda apa betul. Oke. Terus berikutnya. Jadi oksidasi propanol. Propanol itu jadi apa? Tadi belum. Propanol itu alkohol sekunder. Kalau dioksidasi akan menjadi aldehid. Oksidasi lanjutannya akan menjadi asam propanol. Nanti kita belum bahas ya. Nomor 7. Reaksi antara propanol dengan gas hidrogen. Tadi ada di keterangan yang Ibu sampaikan. C bu. Aldehid. C. Nah, C. C. Siapa Anda Pak ya? Anggit bu. Oke.
betul ya, propanol. Jadi ini namanya reaksi reduksi. Kalau tadi reaksi oksidasi, oksidasi alkohol menjadi aldehid. Kebalikannya oksidasi itu reduksi. Reduksi aldehid akan menjadi alkohol lagi, gitu ya. Nomor 8. Reaksi antara propanol dengan larutan Fehling akan menghasilkan endapan merah bata CaO dan ayo propanol. D bu. Kalau oksidasi D. yang D. Anda apa ya? Brilian bu. Anggit bu. Oh, brilian. Anggit duluan bu. Oke, betul sekali. Akan menjadi asam propanol. Dioksidasi itu ya, paling ya. Lanjutnya. Nah, ini nih yang ibu bilang tadi. Senyawa berikut ini memiliki rumus molekul C4H8O. C4H8O itu CnH2n itu untuk alkanal dan alkanon. Bisa alkanan, alkanal, bisa alkanon. Bereaksi dengan Fehling, tapi dia bereaksi dengan Fehling, menghasilkan endapan merah bata. Senyawa hasil reaksinya bernama 2-metilpropanol. Jadi suatu senyawa mempunyai rumus molekul C4H8O. Senyawa hasil reaksi bernama 2-metilpropanol. Maka nama senyawa itu adalah apa namanya? C bu. Yang Mana Bu? Bu. Hah? Yang mana? C. Bukan. C ya, coba kita lihat. Siapa yang jawab tadi? Indri ya? Omel. Oh, Bukan Bu. Bukan. benar. Yang menjawab Amel ya. Bukan anggit duluan bu tadi bu. Gitu. Omel dulu Bu. Ya udah Amel sama Anggit begitu aja. Oke. Lanjut nomor 10 ya. Pinter ya. Ini 3 ini baru dicerangi sebentar udah pada benar semua jawabnya. Nomor 10. Reaksi antara 2-metilpropanol dengan larutan Tollens akan menghasilkan cermin perak dan 2-metilpropanol dioksidasi akan menghasilkan cermin perak dan ayo Bu. yang E. E. Siapa yang jawab? Omel Bu. Nah, coba kita lihat ya. Oh bukan yang E ternyata. B bu. Bukan bu. Yang B. A. Coba kita lihat. Bukan. B bu. A. Yang B. B. Bukan. C Iya bu. sama D coba bu. Iya sama D udah. Bu. Pasti salah kalau yang itu. Bu. Bukan. Bu. D Bu. D. Bu D. D. D bu. D bu. Asam isobutanoat ini sebenarnya D sama E itu benar sama, cuman jadi metilpropanoat sama asam isobutanoat itu metil asam ini harusnya ada asam 2-metilpropanoat gitu, depannya ada asam. Jadi kalau kayak gini nih nggak ada, senyawa kayak gini tuh nggak ada gitu. Kalau akhirannya awat pasti didahului dengan asam, iso karena kan dia punya cabang 2-metil, maka butanoat itu kan C-nya 4 tapi yang lurusnya 3, ada cabang di nomor 2 gitu ya. Jadi namanya asam isobutanoat. Jadi intinya alkanal itu kalau ditambahkan dengan reaksi Tollens atau Fehling dia akan teroksidasi. Al menjadi OAT, Al menjadi asam OAT gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan sedikit dengan ini alkanon.
Kalau ada yang mau nanya, boleh disiapkan pertanyaannya. Oke, jadi dari siapin tertutup lah. Oke. Oke, ini ya. Nah, sekarang Ibu mau lanjutkan ke keton. Keton itu udah tampil belum presentasi Ibu? Udah Bu. Udah ya. Udah Bu, udah. Udah Bu. Oke. Nah, jadi keton itu memiliki rumus molekul sama dengan aldehid. Jadi kalau rumus umumnya CnH2nO. Jadi C4H8O itu bisa keton, bisa aldehid. Nah, nanti membedakannya tadi ya. Kalau membedakan secara fisik, kalian reaksikan dengan natrium, kalian oksidasi. Kalau keton ini tidak dapat dioksidasi, tidak bereaksi dengan reaksi Penning maupun Pollens, dan dia juga tidak kalau direduksi dia akan menghasilkan senyawa alkohol sekunder. Jadi keton itu tidak ada di nomor 1. Kalau aldehid kan tadi pasti nomor 1 ya. Kalau keton tidak ada di nomor 1. Keton itu atau alkanon itu memiliki gugus fungsi C ini yang lanjut ini C rangkap 2 O nya di tengah-tengah. Nama ayutek alkanon diturunkan dari nama alkananya, tetapi akhiran A diganti dengan on. Rantai terpanjang atau rantai induk harus memiliki gugus CO, O-nya di atas rangkap. Bedanya sama ether, kalau ether itu O-nya di tengah-tengah. Kalau alkanon, O-nya ada di terpisah, bisa di atas, bisa di bawah, gitu ya. Di luar rantai utama, cabang utama. Rantai induk diberi nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsinya itu harus lebih kecil. Cabang dari gugus fungsi pengganti lain cabang atau gugus pengganti lain dituliskan terlebih dahulu sesuai dengan abjad, diikuti oleh rantai induk. Ini contohnya. Ini ada C3H7, CH3, CH, CO, O, C, C2H5, CH3. Nah, pertama ambil rantai terpanjangnya dulu. Kalau kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuma 5. Kalau lurus terus belok 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih. Ada lagi yang lebih panjang, ini C nya 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini yang diambil. Ada 8, berarti namanya oktanon. Oktanonnya di nomor berapa? Kalau kita ambil dari sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5. Kalau diambil dari kanan, dari bawah, C2, berarti 1, 2, 3, 4, nomor 4. Berarti kita ambil yang lebih kecil nomor gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi itu jadi prioritas. Jadi prioritas dengan nomor yang lebih kecil, gitu ya. Nah, jadi namanya 4 oktanon. Ada cabang di nomor berapa? Di nomor 3, di nomor 3 dan di nomor 5. Maka namanya 3,5 dimetil 4 oktanon. Ngerti nggak? Nanti Bu. Oke, lanjut ya. Sip. Nama trivialnya sama dengan ether kemarin. Alkil, keton. Kalau ini CO-nya ini dibaca keton. Kalau ether kan O-nya dibaca ether, gitu ya. Alkil, ether. Kalau ini alkil, keton. Nah, jadi di alkilnya itu di sebelah kiri dan di sebelah kanan keton. Namanya juga sama, urutannya sesuai dengan abjad. Karena ini sama, metil-metil, maka namanya dimetil keton. Dimetil keton. Ini kalau pakai molimot gambarnya kayak gini. Kalau ini CH2CH3
etil, di sebelah kiri metil. Disebutkan etilnya dulu, etil metil keton ya. Terus berikutnya lagi isomer kerangka. Isomer kerangka terjadi karena ada atau tidaknya cabang serta jenis cabang. Ini mereka berisomer kerangka. Jumlah C-nya sama tapi rangkanya beda. Yang ini namanya satu rantai terpanjangnya ya, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. C-nya ada 5. Ketonnya di nomor berapa? Kalau dari kanan 1 2 3 4. Dari kiri nomor 2. Yang diambil yang lebih kecil. Jadi 2 pentanon. 2 pentanon. Kalau nama trivialnya apa? 2 pentanon itu nama trivialnya apa? Yang alkil keton namanya apa? Ada yang bisa? Halo? Metil, propil, Iya. Metil, propil, keton. keton. Siapa tuh yang jawab? Anggit, Bu. Anggit lagi. Sampai capek nulisnya anggit mulu. Oke, lanjut berikutnya. CH3CO CH CH3 CH3. Rantai terpanjangnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Butanon. Ketonnya di nomor 2. Jadi 2 butanon. Cabang metilnya di nomor berapa? 1 2 3. Nah, ini nggak boleh curang ya. Nah, curangnya itu gimana? Oh, ini aja Bu, ngambil ketonnya dari kiri nomor 2, tapi ngambil cabangnya dari kanan 2. Jadi 2 metil 2 butanon. Oh, nggak boleh. Kalau kita sepakati dari kiri, semuanya harus dari kiri. Jadi karena rantai gugus fungsinya lebih kecil nomornya dari kiri, maka semua harus diambil nomornya dari kiri. Jadi 3 metil 2 butanon. Nama trivialnya ada yang bisa? Isopropil, metil, keton. Iya betul, isopropil metil keton. Siapa yang jawab? Biasa, Bu. Oke, dari isomer posisi terjadi isomernya yang selain isomer kerangka ada isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan letak gugus fungsi. Jadi sama tapi letak gugus fungsinya berbeda. Ini tadi ada pertanyaan dari siswa MIPA 4. Kenapa kalau pentanon ada nomornya 2 pentanon? Kalau propanon kok nggak dikasih nomor ya? Cuman propanon gitu aja. Kalau pentanon 2 pentanon ditulis 2-nya. Kalau propanon 2 propanon kok 2-nya nggak ditulis? Ada yang bisa bantu jawab? Propanon itu CH3, CO CH3. Kalau pentanon 2 pentanon kayak gini, 3 pentanon kayak gini. Kenapa pentanon ditulis nomornya, kalau propanon nggak ditulis nomornya? Dari kanan sama kiri sama, Bu. Sama, ya. Kalau propanon nggak ditulis kenapa? Ini juga dari kanan ke kiri sama ya, 3 pentanon. Ke kiri juga 3 pentanon, tapi ditulis 3-nya. Ya, kalau propanon itu kan C-nya ada 3, 1, 2, 3, di atasnya O. Nah, propanon itu cuma punya rumus 1 aja, dia nggak punya isomer lain. Propanon itu nggak punya isomer lain. Ya udah, cuman itu aja. Maka gugus ketonnya nggak usah dikasih nomor. Kalau orang ngomong propanon nggak bakalan salah, rumusnya ya itu aja. Tapi kalau kita ngomong pentanon, kamu bakalan bingung. Pentanon yang mana? Yang 2 pentanon atau yang 3 pentanon? Gitu. Jadi masih ada pertanyaan lanjutannya gitu, karena gugus fungsinya itu mempunyai isomer posisi gitu ya. Nah, selanjutnya
Keton itu memiliki sifat senyawanya polar, larut dalam air, tidak mempunyai ikatan hidrogen. Maka titik-titik keton lebih tinggi, titik-titik keton lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon lain dengan massa merokok relatif yang hampir sama. Ini salah, ini titiknya lebih rendah ini harusnya. Mengalami reaksi adisi, jadi bisa diadisi dengan H2 menjadi alkohol sekunder. Jadi ditambah H2, kalau aldehid ditambah H2 dia akan menjadi alkohol primer. Kalau keton ditambah H2 akan menjadi alkohol sekunder. Gitu ya. Alkohol sekunder, jadi dibuat dari alkohol sekunder, dioksidasi menjadi keton. Apa sih kegunaan keton? Keton itu banyak digunakan sebagai yang paling banyak dibuat itu adalah aseton. Kalau yang wanita-wanita cantik itu tahu aseton itu apa? Aseton itu Pembersih kutek. benar, yang suka pakai kutek itu. Nah, dia pakainya aseton. Aseton juga digunakan untuk bahan baku membuat plastik. Bisa juga sebagai thinner cat itu ya karena dia polar ya, jadi dia bisa melarutkan cat minyak. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu cukupkan pertemuannya sampai di sini. Ibu tunggu pertanyaannya. Kalau ada yang mau nanya, nggak ada? Aduh Bu, Nggak ada, ngerti ya? Tadi pertanyaan yang 10 kamu tulis nggak? belum di foto Bu. Ya, belum foto. Belum, Bu. Semangat jawab kok. Yaudah, nggak usah deh. Ibu nggak mau pertanyaan tadi aja. Kamu nanti bikin aja. Bikin isomer aja yang gampang ya. Buat isomer dari C6 K12O. Ini udah bisa ditulis ya. C6 K12O. Nah, kamu buat isomernya, isomer untuk keton dan aldehidnya, terus dikasih nama. Bisa nggak kira-kira? Gracia baru masuk, kasihan sekali. Halo Gracia, kita kasih tepuk tangan untuk Gracia. Kamu dari tadi pengen masuk, nggak masuk ya? Saya dari tadi nggak di ACC tuh sama ini. Kasihan banget. Tadi itu udah balik tadi. Gracia nggak kelihatan, mungkin tambah kurus kali sekarang ya? Kenapa? Tambah kurus ya Gracia ya? Nggak tahu. Oke Gracia, nanti bisa belajar lagi. Kalau nggak ngerti ya Gracia ya, karena itu udah jelasin semuanya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Jadi tugas kalian adalah membuat isomer dari C6H12O, gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Mau jelasin nggak? Halo, anybody home? Ini kamu sama dia sih. Nggak bisa tulis ini powerpointnya. Oke lah, ya begitu ya. Nanti kamu sambil jalan deh. Kalau nggak ngerti boleh tanya-tanya lagi. C6H12O gitu ya. Nah, nanti bikin C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4 kayak kemarin bikin alkohol sama ether itu. Nah, kalian buat keton sama aldehidnya. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Kalau udah absen boleh live. Kalau yang mau bertanya masih mau bertahan boleh juga. Ada Abi Fatoni ada? Aku tuh ada suaranya apa enggak sih? Abi Fatoni? Tak ada. Tapi join Bu. Tadi join, sekarang nggak ada. Ada kok Abi, tapi di speakernya dimatiin. Mungkin dia tertidur.
kamar mandi kayaknya, Bu. Oh, Rizky ada Rizky? Aldo, Hadir. Amelia, Hadir Bu. Apa? Hadir, Bu. Anggit. Oh, Anggit goblok. Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Bagas, iya. Kalau minta dulu. Bagas, ada? Ya Bagas. Nggak di sekolah, nggak di rumah, telat aja nih si Mila nih lah. Bagas ada Bagas? Ada Bu. Oh ada. Brilian, Ada, Bu. Kenny, Hadir, Bu. Desi. Oke, Desi. Dirga, Hadir. Elisa, Hadir, Bu. Ria Tensito, Hadir, Bu. ya. Gracia ada. Indri. Hadir, Bu. Sekarang juga baru masuk kasihan. Lutfi, EQ. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Lutfi. Hadir, Bu. Mila baru masuk ya Mil. Ada suaranya. Dayan, Hadir, Bu. hadir. Nur, Hadir, Bu. Novel. Novel tadi. Pramudita. Hadir, Bu. Oke, Puan. Hadir, Bu. Putri Nur Kastini. Hadir, Bu. Putri Sukma.